Bapak Ibu guru di ruangan ini untuk mendengarkan penjelasan yang saya dapatkan kemarin. Nah, hari ini karena sudah siang, semakin siang lebih baik lebih cepat dimulai, begitu nggih. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi 7 jurus BK Hebat, membangun murid mandiri dan kuat. Itu yang akan saya sampaikan. Agendanya yang pertama adalah mengapa 7 jurus BK Hebat penting. Yang kedua, mengenal 7 jurus BK Hebat. Ketiga, strategi ARKA. Dan yang keempat, fokus khusus pengimbasan ke siswa. Tujuan diseminasi kali ini yaitu memahami secara mendalam konsep dan implementasi 7 jurus BK Hebat. Yang kedua, menguatkan peran guru non-BK dalam mendukung perkembangan holistik siswa. Nah, itu jadi tujuannya tidak hanya ke guru BK saja, karena semua guru wajib mendampingi siswa dan membimbing. Nah, biar lebih semangat lagi, mari kita bersama-sama bernyanyi. Monggo bisa berdiri semuanya. Silahkan nanti tim BK bisa membantu ke depan. Silahkan bernyanyi dan berjoget bersama. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, dengan tulus gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menjaga situasi. Boleh sambil tepuk tangan. Aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK Hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK Hebat, 7 jurus akan kuingat. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Oke, tadi sudah berkeringat ya Bapak Ibu, nanti kita mengulangi lagi. Oke. Nah, yang sekarang saya mau bertanya dulu, apakah 7 jurus BK Hebat itu hanya untuk guru BK? Apa pendapat Bapak Ibu? Oke, tidak guys, seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi
Di sini kenali 7 jurus bimbingan konseling bagi guru non-BK untuk mengembangkan siswa. Dasar hukum 7 jurus BK hebat, yaitu yang pertama, berdasarkan Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang beban kerja guru yang lebih terukur mencakup kegiatan pembimbingan dan pelatihan murid, sehingga membuka jalan bagi guru non-BK untuk terlibat dalam bimbingan konseling. Yang kedua, untuk meningkatkan kompetensi guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling agar dapat menjadi pembimbing kepribadian, akademik, dan karir murid mencapai tumbuh kembang yang maksimal. Nah, itu dasar hukumnya dari Kementerian Pendidikan. Nah, tadi mengapa jurus BK hebat itu penting bagi semua guru? Karena memang sekarang masalah pendidikan itu sangat kompleks sekali. Dan yang kedua, mentransformasi peran guru dari sekedar pengajar menjadi pendamping yang utuh. Artinya kita selalu mendampingi siswa dari yang 0 sampai yang tidak mampu, jadi harus lebih mampu dari akademik maupun non-akademik. Lalu yang berikutnya, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Dan yang terakhir, guru menjadi sahabat dan mentor yang siap melahirkan murid yang mandiri, berkarakter mulia, berdaya tahan, dan sejahtera secara emosional. Nah, itu tugas kita semua ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya guru BK satunya, karena memang guru BK tidak semuanya ada di sekolah, terutama di sekolah swasta. Kalau negeri mayoritas ada 1-2, dan tapi kalau di sekolah luar negeri atau bukan yang negeri itu biasanya kurang. Jadi tugas kita bersama-sama. Nah, ini 7 jurus BK hebat itu ada tadi yang sudah kita nyanyikan. Yang pertama ada kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, dan yang terakhir menata situasi. Sebenarnya dari 7 jurus itu hanya 5 yang diberikan ke siswa, yaitu jurus pertama dan sampai jurus kelima. Sedang jurus ke-6 dan jurus ke-7 itu lebih ke Bapak Ibu guru gitu. Nah, kita coba membahas secara umum saja. Yang pertama, jurus 1 yaitu kenali potensi. Kenapa kita penting untuk mengenali potensi siswa? Karena kuncinya kita tidak bisa menemukan sesuatu yang tidak kita kenali. Artinya kita lebih paham dan harus tahu potensi siswa itu seperti apa. Karena setiap siswa itu memiliki karakter, gaya belajar yang berbeda, lalu karakteristik tipe kepribadiannya pun yang berbeda. Nah, mungkin Bapak Ibu guru juga bisa mencoba lewat web Aku Pintar ini untuk mengetahui gaya belajar ataupun ke tes kepribadian. Itu bisa dilakukan semua guru, tidak hanya guru BK. Lalu dengan jurus kenali potensi ini, kita berusaha untuk membantu siswa mengidentifikasi dan mengembangkan potensi diri mereka, baik dari segi keakademik maupun non-akademik. Jadi kata patah, kalau kita tak kenal maka kita tidak tahu. Sama halnya kita ke siswa, kalau kita tidak mengetahui dan tidak mengenali potensi siswa masing-masing, ya kita tidak akan tahu. Mungkin bisa pada saat Bapak Ibu guru di awal tahun memberikan tes gaya belajar biar mengetahui potensi siswa sampai di mana, atau potensi siswa dengan gaya belajar yang seperti apa. Akhirnya Bapak Ibu guru memberikan tipe untuk pembelajarannya juga berbeda sesuai gaya belajar masing-masing. Itu untuk yang jurus pertama. Untuk jurus yang kedua yaitu jurus kelola emosi. Yang pertama, kuncinya di sini agar murid tak sekedar pintar namun juga sadar dan tenang. Itu kenapa kok harus kelola emosi? Karena kita harus mengenalkan emosi perasaan. Jadi siswa jadi paham dan tahu perasaan dia saat menerima, sebelum menerima pembelajaran dan sesudah menerima pembelajaran. Contohnya emosi perasaan yang senang, sedih, marah, dan takut. Karena validasi emosi semua perasaan adalah wajar dan boleh dirasakan. Sebenarnya seperti itu. Jadi coping emosi, yakni keterampilan mengelola emosi.
Jadi disampaikan kepada anak bahwa anak itu bisa mengetahui emosinya dulu sebelum menerima pembelajaran. Kadang ada anak yang merasa sudah capek, sudah pusing dan sudah merasa tidak bahagia di awal pembelajaran. Makanya Bapak Ibu guru menyampaikan pun siswa juga tidak akan paham begitu. Jadi lebih baik kita mengenali emosi siswa terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Dan juga ada baiknya setelah pembelajaran pun kita berikan untuk refleksi. Jadi agar kita mengembangkan kemampuan siswa dalam mengenali, memahami dan mengelola emosi mereka secara sehat. Itu untuk kenali emosi. Dan yang ketiga, jurus tumbuhkan resiliensi atau fixed mindset dan grow mindset. Kuncinya adalah anak hebat bukannya tak pernah jatuh, namun ia yang selalu bangkit. Jadi fixed mindset itu kan pola berpikir yang tetap, sedangkan grow mindset adalah pola berpikir yang berkembang. Sedangkan anak-anak perlu juga memahami bahwa kegagalan adalah proses untuk menjadi lebih kuat, tidak memanjakan anak dengan solusi cepat, namun membimbing agar tegak menghadapi masalah. Itu kunci dari tumbuhkan resiliensi. Jadi bagaimana cara kita membangun kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan dan tekanan serta pulih dari situasi sulit. Karena sekarang ini anak-anak Gen Z atau Gen Strawberry itu banyak sekali yang masih pola pikirnya tetap karena pengaruh mungkin dari gadget, dari lingkungan sekitar. Jadi harapannya dengan Bapak Ibu guru pelajari dan mengetahui fixed mindset dan grow mindset, anak-anak jadi lebih bisa berkembang pola pikirnya. Yang keempat yaitu jurus jaga konsistensi. Kuncinya di sini disiplin tumbuh dari kesadaran bukan sekedar paksaan. Jadi tumbuhnya memang dari kesadaran masing-masing siswa, tapi bukan paksaan. Yang pertama yaitu melatih kontrol diri atau regulasi diri untuk tujuan jangka panjang anak. Yang kedua, bangun rutinitas dan kebiasaan positif. Yang ketiga, disiplin tidak harus keras tetapi konsisten menjalani konsekuensi-konsekuensi yang ada. Nah, tugas kita yaitu membantu siswa untuk tetap fokus pada tujuan, pertahankan perilaku positif dan menghindari tindakan impulsif. Artinya, banyak sekarang anak-anak didik kita yang dia tidak bisa menjaga konsistensinya, tanggung jawabnya yang kurang. Nah, maka dari itu tugas kita sebagai Bapak Ibu guru yang hebat memberikan bagaimana caranya agar anak itu mampu menjaga tanggung jawab kita. Contohnya tanggung jawab yang sepele, absensi, tab simpatik itu kan sebenarnya sudah tugas yang selalu setiap hari dilakukan anak. Tetapi masih ada yang belum melakukan. Nah, tugas kita seperti apa ya? Kita selalu mengingatkan. Tugas kita semua tidak hanya wali kelas, tidak hanya MPO atau tidak hanya BK saja, tetapi semua guru. Itu untuk absen atau mungkin banyak siswa kita yang memakai jilbab setelah olahraga itu masih menggunakan jilbab yang terusan. Nah, itu tugasnya tidak hanya tugas guru olahraga saja sebenarnya, tetapi semua Bapak Ibu guru bisa menegurnya gitu. Jadi tidak usah takut menegur anak demi kebaikan anak. Daripada kita memanjakan anak tetapi anak itu tidak paham gitu. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi untuk bisa membangun kebaikan anak menjadi lebih positif. Yang kelima, jurus jalin koneksi. Kuncinya di sini terkoneksi sebelum mengkoreksi. Artinya kita harus connect dulu sama si anak biar kita bisa mengkoreksi anak tersebut. Penting untuk membangun koneksi yang bermakna dengan anak melalui komunikasi empatik. Anak tidak akan mendengarkan jika mereka tidak merasa nyaman. Banyak sekali anak-anak kita yang kita beritahu, ngeyel, tidak mau mendengar dan tidak merasa cuek dengan kita. Karena memang kita belum terkoneksi kepada anak tersebut. Tapi kalau kita sudah mencoba untuk mengkoneksikan diri, mengetahui dan memahami si anak tersebut, pasti anak itu akan merasa nyaman. Artinya kita juga dapat membangun hubungan positif dan suportif antara siswa, guru, orang tua serta lingkungan sekolah secara keseluruhan. Jadi
kolaborasinya sangat banyak, tidak hanya dengan guru kelas, atau guru BK ataupun guru wali. Jadi semuanya butuh kolaborasi yang baik. Yang keenam yaitu jurus bangun kolaborasi. Kuncinya di sini, tidak ada murid hebat tanpa tim hebat. Ibaratkan kita, Bapak Ibu guru adalah satu tim yang hebat untuk memberikan rasa nyaman, untuk memberikan murid menumbuhkan menjadi lebih hebat gitu. Perubahan murid adalah kerjasama banyak pihak. Jadi tidak hanya satu pihak, tapi semua pihak itu bekerja sama. Keterlibatan guru wali kelas, guru BK, tendik, orang tua, teman sebaya itu sangat diperlukan karena membangun kemitraan dengan ahli stakeholder itu pun juga sangat diperlukan. Untuk apa sebenarnya? Ya, karena mendorong kerjasama dan kerja tim di antara siswa serta antara siswa dan pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan. Itu adalah bangun kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi kita juga tidak hanya memahami anak ini, tetapi kita paham latar belakang keluarganya yang seperti apa, latar belakang pendidikan orang tuanya yang seperti apa. Itu tugas semuanya, tidak hanya tugas wali kelas atau BK. Biasanya di sini yang tahu hanya itu si A adalah anaknya wali kelas ini. Coba tanya dengan wali kelas. Nah, bukan seperti itu, tetapi ini kerjasama semuanya, kolaborasi. Kita harus paham dan tahu, walaupun siswa kita banyak, saya paham, tapi kita juga berusaha untuk memahami anak. Dan yang terakhir adalah jurus 7, tata situasi. Kuncinya di sini, tidak ada pembelajaran efektif tanpa rasa aman di sekolah. Nah, pentingnya untuk ekosistem belajar anak di sekolah menjadi nyaman dan aman, seperti ruang kelas, kantin perpustakaan, laboratorium, ruang BK, dan seluruh lingkungan sekolah termasuk ruang maya. Nah, ini ruang maya ini sangat penting sekali karena kita tidak paham dan tidak tahu isinya di gadget masing-masing anak gitu. Jadi bagaimana cara kita menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi siswa serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nah, ini mungkin bisa dilakukan dengan cara yang sudah berjalan, yaitu mengumpulkan HP di saat kegiatan jam pembelajaran. Itu berlaku untuk semua Bapak Ibu. Sama di jam BK pun, kalau saya tidak menggunakan gadget, semua anak wajib mengumpulkan HP gitu. Jadi kita berusaha mengurangi aktivitas gadget anak. Karena kalau gadget sudah di depan mata, akhirnya pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Mungkin itu 7 jurus BK secara umum. Jadi sebenarnya 7 jurus BK itu tidak hanya dengan untuk BK saja, ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan secara umum bahwa itu untuk semua Bapak Ibu guru dari SD, SMP, SMA, dan guru non BK. Nah, untuk model pembelajarannya, 7 jurus BK ini menggunakan model pembelajaran ARKA namanya. Ini bisa dilakukan oleh semua Bapak Ibu guru tergantung dengan kondisi mata pelajaran masing-masing. Yang saya pernah lakukan yaitu menggunakan aktivitas kegiatan interaktif dulu. Jadi kita memberikan aktivitas kepada anak dulu, baru kita refleksi di awal. Nah, setelah refleksi di awal, baru kita berikan materi atau konsepnya. Dan setelah itu aplikasi atau penerapan pembelajaran dalam konteks yang nyata. Tetapi tidak semua mata pelajaran bisa menggunakan model pembelajaran ARKA. Gitu. Kita masuk ke tujuan pengimbasan siswa. Jadi tujuan pengimbasan siswa ini saya sampaikan karena tugas saya di OJL pertama, on the job learning yang pertama, minggu pertama yaitu saya mengimbaskan 2 jurus dari 2 minggu itu. Yang pertama yang saya imbaskan ke siswa adalah jalin koneksi, yang kedua adalah kelola emosi.
Tujuannya yaitu membangun hubungan yang sehat dan komunikasi yang efektif. Yang kedua, praktis mengenali, memahami, dan merespon emosi secara tepat. Itu tujuan yang saya sampaikan. Kenapa saya memilih 2 jurus, saya sampaikan ke siswa. Nah, kita bahas sedikit untuk jurus yang saya berikan ke siswa kemarin, yaitu jurus jalin koneksi. Konsep kuncinya yaitu komunikasi empatik. Komunikasi empatik ini mendengarkan aktif, fokus tanpa gadget. Prinsipnya koneksi sebelum koreksi, atau dengan bahasa positif dan asertif dalam berpendapat. Nah, aplikasi yang saya lakukan yaitu menggunakan praktik peer counseling secara singkat. Artinya di sini saya membuat kelompok 2 orang, 1 orang menjadi pendengar yang baik, 1 orang menjadi orang yang bercerita. Nah, kita ajarkan si anak ini untuk menjadi pendengar yang baik. Apakah dia bisa fokus dan mendengarkan si anak ini? Dan ternyata anak-anak yang melakukan secara fokus, dia merasa, oh ternyata jadi pendengar itu tidak gampang ya Bu. Gitu. Tetapi kalau anak-anak yang melakukannya dengan bercanda, dia merasa ya sudah, itu hanya sebatas guyonan biasa. Gitu. Jadi mereka sudah paham, oh ternyata jadi menjalin koneksi, menjalin koneksi dengan teman itu, komunikasi itu tidak semudah itu, karena kita menjadi pendengar yang baik. Maka dari itu anak-anak baru belajar, oh ternyata kita menjalin komunikasi dengan teman saja seperti ini, apalagi dengan yang lebih tua, jadi harus lebih baik gitu. Jadi mereka jadi lebih paham itu secara real. Kalau di dunia maya itu berbeda lagi, karena dia komunikasinya lewat WA atau Facebook atau IG, dan itu lebih harus berhati-hati karena 1 titik koma atau kata-kata yang kita tidak baik itu akan terekam sampai kapan gitu, dan artinya pun akan berbeda. Itu makanya saya memberikan jalin koneksi untuk siswa kelas 3 terutama, karena mereka juga persiapan di kelas 12 yaitu karir. Jalin koneksi mereka akan lebih luas lagi ketika mereka setelah lulus SMA. Seperti kemarin saya praktekkan siswa untuk wawancara kerja gitu. Jadi anak juga belajar wawancara kerja, ternyata susah. Dia tidak boleh dari sikapnya pun harus diatur, tangan tidak boleh di atas, kaki tidak boleh terbuka terlalu lebar, atau kaki tidak boleh tumpang tali dan sebagainya. Itu dari sikap saya ajarkan. Dari wawancara pun juga saya mencoba untuk memberikan contoh pada siswa tersebut. Yang jurus kedua yang saya sampaikan yaitu kelola emosi. Nah, konsep kuncinya di sini saya mengenalkan 4 emosi dasar, yaitu senang, sedih, marah. Dengan teknik mindfulness singkat, atau saya mengajak siswa yang tadi saya sampaikan untuk rileks sejenak di awal pembelajaran. Mereka saya bantu cerita untuk membayangkan suatu hal yang indah yang merasa mereka nyaman, biar mereka lebih rileks. Lalu yang kedua, saya lakukan mindfulness-nya setelah pembelajaran saya lakukan. Gitu. Emosi adalah data, bukan perintah. Artinya emosi itu adalah sesuatu perasaan yang tidak bisa diperintah. Ketika ada anak yang merasa hari itu sedih, tetapi kita menyuruh anak itu senang, gembira, dia pasti tidak akan bisa melakukannya, karena perasaan asli dia, perasaan yang real dia adalah sedang bersedih. Sama halnya kepada kita Bapak Ibu Guru, kita walaupun sudah kita akan melakukan pembelajaran di kelas, kalau kita merasa sedih, mau nggak mau kita berusaha untuk memberikan senyuman kepada siswa, walaupun itu terpaksa. Nah, itu harus belajar pelan-pelan, karena memang emosi itu tidak diperintah, tetapi itu adalah perasaan kita masing-masing. Nah, aplikasi yang saya lakukan tadi menggunakan mindfulness sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Dan juga yang saya sampaikan yaitu menggunakan jurus dinosaurus. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru baru mendengar ya, jurus dinosaurus itu apa? Jurus dinosaurus itu adalah jurus bagaimana cara kita
membuat si dinosaurus ini atau orang ini yang tadinya marah menjadi tidak marah. Bagaimana cara untuk menenangkan si dinosaurusnya ini ya, dengan cara berkomunikasi dengan hal-hal yang positif bersama dengan teman-teman yang menjadi suatu yang ada permasalahan gitu. Nah, alasan pemilihan 2 jurus untuk siswa yaitu fondasi kesejahteraan mental dan sosial. Yang pertama, dengan kelola emosi, saya mencoba untuk mencegah stres berlebih dan perilaku yang agresif pada siswa. Yang kedua, jalin koneksi, yaitu membangun support system yang kuat, menjaga perundungan dan meningkatkan rasa miliki di dalam sekolah. Jadi berusaha agar di dalam sekolah itu tidak terjadi perundungan ataupun menjadi sekolah yang nyaman gitu. Keterampilan abad 21, kedua jurus ini adalah inti dari social emotional learning atau SEL yang krusial untuk sukses di masa depan, bekerja dalam tim, kepemimpinan. Nah, itu alasan saya Bapak Ibu kenapa saya memilih jalin koneksi dan kelola emosi untuk diberikan ke siswa agar mereka lebih siap untuk mencari karir mereka setelah lulus. Nah, masuk kesimpulan Bapak Ibu, terakhir saya sampaikan perlunya sinergi antara guru BK dan guru non-BK sebagai sebuah tim untuk menciptakan lingkungan sekolah yang suportif yang pada akhirnya akan mengoptimalkan potensi dan kesejahteraan mental bagi seluruh siswa. Mungkin itu Bapak Ibu guru yang saya bisa sampaikan, apa yang saya dapat secara umum dari kemarin yang saya dapat di BPGTK. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan mari kita jalin kolaborasi yang apik dan yang baik, tentunya untuk kenyamanan siswa dan di lingkungan sekolah. Nah, sebelum saya tutup ada pantun. Pergi ke pasar membeli durian. Durian manis sungguh menggoda. Guru kolaborasi demi kemajuan siswa. 7 jurus BK hebat jadi bekalnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu guru. Terima kasih untuk waktu dan kehadirannya. Saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.